Baiklah kawan-kawan, soal berikutnya jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi ada dua persamaan 4X min 5Y sama dengan A dan 8X plus 3Y sama dengan 34. Ini ada dua persamaan, artinya nanti kita akan bermain di sistem persamaan linear dua variabel untuk mencari berapa nilai X, berapa nilai Y. Nah, di sini ada keterangan bahwa X plus A itu merupakan bilangan prima antara 2 dan 6. Kalau bilangan prima antara 2 dan 6 ini ada berapa? 3 dan 5, iya nggak? Ada dua nilai itu, 3 dan 5. Nah, maka nilai dari X min Y berapa? Pertanyaannya itu. Nah, kawan-kawan, yang bisa kita mainkan pertama jelas adalah persamaan 4X min 5Y sama dengan A dan 8X plus 5Y sama dengan 34. Dari situ bisa kita lihat untuk mencari nilai langsung bisa nih, karena Y-nya punya koefisien yang sama ya, kita tambahkan atas min bawah plus, berarti kita tambahkan biar jadi 0, sehingga kita dapatkan nilainya 12X sama dengan A ditambah 34. Nah, dari sini berarti kita bisa mendapatkan nilai X adalah A plus 34 yang dibagi 12, 12-nya pindah. Nah, sudah dapat di situ. Sekarang kita mainkan di informasi berikutnya bahwa nilai X plus A adalah bilangan prima antara 2 dan 6. Berarti X plus A itu ada dua nilai. Bisa X plus A itu nilainya 3 dan X plus A nilainya 5 seperti kita bahas tadi. Yang pertama dulu kita mainkan ketika X plus A sama dengan 3. Berarti dari sini kita bisa tuliskan ganti nilai X-nya adalah 34 plus A per 12 ditambah A sama dengan 3. Kan gitu kita main-mainnya. Ya kan? Nah, kita mainkan berarti di situ A-nya kita buat per 12 bisa nih. Berarti ada A plus 34 per 12. Kalau kita ganti per 12-an, berarti di sini ada berapa? 12A sama dengan 3. Nah, 12-nya udah sama, kita pindah ke kanan langsung aja bisa nih. Maksudnya tinggal kita kalikan 12. Yang sana berarti adalah berapa? 13A plus 34 sama dengan 3 kali 12. Berarti dari sini kita dapatkan nilainya adalah 13A itu adalah ini berapa? 36 ya. 36 ini pindah ke sana berarti 34 kurang tuh jadinya. 36 dikurangi 34 ketemunya adalah 2. Gitu kan? Artinya nilai A itu sama dengan 2 per 13. Dapat tuh, nilai A adalah 2 per 13. Pertama itu, pecahan. Padahal di sini apa? Nilai A berarti kalau A-nya 2 per 13, kalau kita masukkan ke nilai nilai X plus A-nya itu nggak memenuhi, nanti X-nya bukan bilangan bulat, padahal di sini adalah bilangan bulat positif. Berarti ini tidak memenuhi, tak tulis tidak memenuhi. Nah, sekarang yang berikutnya kita cek untuk X yang plus A sama dengan 5. Artinya berarti sama kayak tadi, berarti ada A plus 34 per 12 ditambah A, ini A-nya langsung kita ganti menjadi 12A per 12 gitu ya. Nah, sama dengan 5. Berarti dari sini kita punya A tambah sekalian, berarti ada A-nya ada 13 nih. 1 sama 12 ditambah 34. Nilainya adalah 12-nya pindah ke kanan, berarti ada 5 kali 12. Berarti 13A itu adalah 60 dikurangi 34. Berapakah A? A dapat berapa? 60 kurangi 34 adalah 26. Dibagi 12, berarti dapat tuh nilainya 2. A-nya 2, positif kan? Maksud bilangan bulat. Berarti kalau kita bawa ke X plus A sama dengan 5, pakai yang ini ya, berarti X plus A sama dengan 5, maka nilai X kita dapatkan adalah, ini tak bawa ke bawah tuh, X plus A sama dengan 5, A-nya 2, berarti X-nya dapat nilainya adalah 3. Kita simpan dulu, X berarti jawabannya adalah 3. Nah, sekarang tinggal kita mencari nilai Y. Nilai Y dapat dari persamaan manapun, bisa kita ambil salah satu boleh. Nah, misalkan kita ambil persamaan yang pertama nih, ada 4X. Berarti ada 4X-nya dapat 3 kan? Dikurangi 5 kalikan Y sama dengan A. A-nya kita sudah punya, nilainya ada berapa? 2. Berarti kita punya negatif 5Y sama dengan 2, ini pindah berarti min 12. Nah, Y berarti sama dengan berapa? Negatif 10 dibagi negatif 5, ketemunya 2. Nah, sekarang kita udah punya tuh. X-nya 3, Y-nya 2. Jadi tinggal X min Y kita mainkan. X-nya 3, Y-nya kurangi 2. Dapat nilainya adalah 1. Ada di jawaban A. Begitu kawan-kawan. Terima kasih. Oke kawan-kawan, kita mainkan soal sistem persamaan linear dua variabel berikutnya.
Soalnya adalah jika X dan Y bilangan bulat positif, nah ini patokan juga nih bilangan bulat positif, yang memenuhi X plus Y sama dengan 6 dan X min 2Y sama dengan 1 min B. Nah ini muncul variabel B. Nah di mana X plus B adalah bilangan antara 1 dan 4. Kalau bilangan bulat antara 1 dan 4 berarti di sini ada 2 dan 3. Ya kan ada 2 nilai itu untuk X plus B. Nah, maka X min B berapa pertanyaannya? Nah, yang kita mainkan pertama jelas adalah persamaan X plus Y sama dengan 6 dan X min 2Y sama dengan 1 min B. Gitu kan? Nah, karena di sini kita ketahui adalah nilai X-nya, nah, X plus B, padahal persamaan ini kan sebenarnya kalau kita mau menggunakan metode eliminasi, nilai X sudah sama ya, tinggal kita kurangkan sebenarnya. X-nya habis tuh, cuma nanti akan agak sedikit lebih panjang karena akan muncul kembali bahwa informasinya adalah X plus B yang bernilai antara 1 dan 4 itu. Jadi malah kita yang akan hilangkan adalah variabel Y-nya. Berarti ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 1 aja. Nah, di situ kita mendapatkan nilai 2X plus 2Y sama dengan 12. Yang bawah tetap karena kita kalikan 1, berarti di situ ada X min 2Y sama dengan 1 min B. Nah, dari sini bisa kita tambahkan agar Y-nya habis tuh. Berarti dari sini kita, ini B ya, nah, biar nggak ketukar sama 6 nanti, hampir mirip. Nah, itu berarti kita punya ada 3X, Y-nya habis sama dengan, berarti ada berapa tuh? 13 min B. Nah, kita punya itu. Nah, X-nya berarti tinggal kita bagi dengan 3 si 13 min B-nya. Ini bagi 3. Ketemu kita kotak tuh, dapat nilai B-nya. Nah, teman-teman kita bawa ke X plus B-nya itu. Nah, ada 2 nilai yang kita mainkan tadi. X plus B itu bisa bernilai 2, bisa bernilai 3. Ketika X plus B bernilai 2, dari sini bisa kita substitusikan nilai X-nya tuh, kita ganti di sini, ya kan? Berarti ada 13 min B per 3, ditambah dengan B-nya kita bikin pertigaan sekalian, berarti ada 3B per 3 sama dengan 2. Dari sini kita dapatkan nilainya adalah 13 min 2B, oke? Karena ini min 1 tambah 3B, min 2B, halah, ini harusnya plus 2B, sama dengan ini 3-nya pindah ke kanan, berarti jadi 6. 2 kali 3 ya? Nah, 2 kali 3 ini 3-nya dipindah tuh ke kanan. Nah, berarti jadi perkalian. Nah, kita punya persamaan ini, berarti kita punya nilai 2B sama dengan berapa? 6 kurangi min 13 tuh. 6 kurangi min 13, nanti B-nya adalah berapa tuh? 6 kurangi 13 itu adalah negatif 7. Negatif 7 dibagi 2. Nah, ini udah kelihatan pecahan, negatif pula. Nah, kira-kira terpakai nggak, teman-teman? Nah, kita cek nanti. Nah, yang berikutnya adalah X plus B sama dengan 3. Nah, dari sini artinya X-nya sama seperti tadi kita mainkan. Langsung di sini aja dapat tuh. Nah, ini bisa juga tuh dari situ. Artinya 13 plus 2B itu sama dengan 3 kali 3 tadi, 3 kali 3 jadi 9 ya, karena ini ada 3 nih, pecahan 3. Dibikin ke sana, berarti ada 2B sama dengan, kita pindah berarti jadi min ya. Di situ jadi min tuh, berarti adalah 9 min 13. B-nya adalah berapa tuh? Negatif 4. Negatif 4 per 2, dapatnya negatif 2. Dapat nilai B adalah negatif 2. Nah, sekarang kita mainkan. Ketika ada 2 nilai ya untuk B ya, coba teman-teman bisa lihat di situ. Ketika nilai B sama dengan negatif 7 per 2, masukkan ke sini, itu akan menghasilkan nilai X bilangan pecahan. Iya enggak? Padahal di sini adalah bilangan bulat. Berarti ini jelas tidak memenuhi syarat. Nah, berarti yang kita mainkan adalah yang nilai B sama dengan negatif 2 tuh. Negatif 2 itu berarti kita mainkan pakai yang ini ya. Nah, X plus B-nya itu. Berarti X ditambah B, B-nya min 2 sama dengan 3. Berarti kita dapatkan nilai X sama dengan 5. Cocok, X adalah bilangan bulat positif. Jadi nilai X yang memenuhi adalah sama dengan 5. Tinggal kita ke pertanyaan, X min B berapa? X-nya dapat 5, B-nya itu min 2. Dapat tuh, min ketemu min jadi plus, dapatnya 7. Oke, ada di jawaban D. Begitu kawan-kawan. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, kita mainkan soal berikutnya. Di sini ada sistem persamaan linier. Ada 3 persamaan dan di situ dilihat ada AX plus BY sama min 3Z sama dengan negatif 3. Ada 3 variabel ya, X, Y, Z, dan AB itu muncul AB. Negatif 2X di persamaan keduanya, min BY plus CZ sama dengan min 1.
Dan di persamaan ketiganya adalah AX plus 3Y min CZ sama dengan negatif 3. Nah, mempunyai penyelesaian X-nya sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 2. Ditanyakan nilai dari A plus B plus C-nya berapa. Nah, karena X, Y, Z-nya itu sudah punya penyelesaian, artinya bisa kita substitusikan langsung ke persamaan-persamaan yang ada di sana. Berarti persamaan pertama itu nilainya adalah A, X-nya ganti 1, ditambah B, Y-nya kita ganti min 1, berarti jadinya min B, tak tuliskan aja, berarti min B, kenapa? Karena Y-nya min 1 ya, sip, atau kita tuliskan lengkap dulu, bolehlah, biar aman ini di sini, berarti ada A dikali 1, ditambah B dikali min 1, dikurangi 3, Z-nya berarti di situ adalah 2, sama dengan negatif 3 nilainya. Nah, di persamaan kedua berarti di situ ada negatif 2 dikali 1, dikurangi B ketemu min 1, ditambah C-nya itu berarti tetap C, ketemu Z berarti dikali 2, nilainya adalah negatif 1. Persamaan ketiga itu kita punya berarti A, X-nya ganti 1, plus 3, Y-nya ganti min 1, dikurangi C, Z-nya diganti 2 sama dengan negatif 3. Nah, kita sudah punya tuh 3 persamaan di sana. Sehingga dari sini bisa kita lanjutkan, ketemunya adalah A min B min 6 sama dengan negatif 3. Ya kan? Oke, persamaan kedua berarti kita punya adalah negatif 2 ditambah B ditambah 2C sama dengan min 1. Persamaan berikutnya berarti ada A min, nah ini min, ketemu min ya, plus ketemu min, ini min 3 dikurangi 2C sama dengan negatif 3. Ya kan? Nah, dari sini ada hal yang bisa kita mainkan tuh. Misalnya kita mainkan ada 3 persamaan kan? Kita mencari nilai, misalnya kita mencari nilai A terlebih dahulu nih. Berarti katakanlah ambil 2 persamaan awal, 2 persamaan akhir nih. Nggak masalah, ini kita mainkan dulu yang 2 persamaan saya beri kotak. Dimana 2C-nya udah sama nih, karena kita lihat 2C-nya udah sama. Cuma tandanya plus dan min, artinya kalau kita mau menghilangkan variabel C, berarti ini ditambah, kita eliminasi C-nya. Berarti di situ kita punya adalah langsung ya, berarti kalau kita tambahkan ada kita punya nilai A sama C-nya habis tuh, berarti kita tinggal A plus B. Ya, terus ini min 2 ketemu min 3 nih. Min 2 ditambah min 3, berarti ketemunya adalah min 5. Sama dengan kalau ini kita tambahkan berarti ketemunya adalah min 4. Iya kan? Artinya dari sini kita punya nilai A plus B itu sama dengan 1. Dapat persamaan pertama, kita simpan dulu. Nah, kita mainkan lagi untuk mendapatkan nilai adalah mana nih? Yang ada A min AB-nya. Oke, dari persamaan pertama. Ini kita punya nilai AB. Nah, dari sini kita bisa menghasilkan nilai AB. Jadi A min B itu sama dengan 6-nya kita pindah ke kanan, berarti jadi plus toh, sama dengan 3, plus 3. Nah, ada 2 persamaan teman-teman yang bisa kita mainkan untuk memainkan variabel A dan B-nya. Kita pindah ke sebelah kiri ya. Dari yang pertama ada A min B sama dengan 3. Yang kedua adalah A plus B sama dengan, ini B ya, sama dengan 1. Nah, kita mau menghilangkan apa? Terserah, mau menghilangkan B misalnya. Berarti kita tambah, ada 2A sama dengan 4. Artinya nilai A kita punya sama dengan 2. Kalau nilai A sama dengan 2, berarti ambil salah satu persamaan, katakanlah misalnya adalah persamaan yang benar ya, 2 ya, tambah 3, oke siap. Berarti kita ambil yang ini misalnya. Berarti A plus B berarti 2 ditambah B sama dengan 1, artinya B-nya dapat min 1. B-nya dapat min 1 tuh, tinggal nyari C, ambil salah satu. Misalnya kita ambil persamaan yang mana nih, ketiga ini, ya persamaan yang ini. Kita bawa ke sini, kita garis, nah ini serat. Berarti dari sini kita dapatkan nilai A, hanya langsung ganti aja ya. Langsung ganti saja tuh, nilai A sama dengan 2, dikurangi 3, dikurangi 2C sama dengan min 3. Nah ini sudah kelihatan, min 1. Min 1 pindah ke sana berarti jadi plus 1 kan? Jadi min 2. Min 2 ini min 2C. Nah ketemu C-nya adalah 1. Dapat C1. Gitu. Nah kita punya sudah penyelesaiannya. Tinggal kita ke pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah A plus B plus C. Sama dengan A-nya adalah 2, B-nya adalah min 1, C-nya adalah 1. Dari sini, oh C-nya masih tak tulis C. Nah, C-nya harusnya adalah 1. 0 kan ini? Nah, tersisa 2. Oke, jawabannya adalah
2 ada di pilihan jawaban C. Baiklah kawan-kawan, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soalnya adalah suatu bilangan bulat tak nol dan berbeda untuk X, Y, dan Z memenuhi persamaan 2X min 3Y per 2Y plus Z sama dengan X min Y, Z per Y sama dengan 2Y per X sama dengan 2018 per 2019. Yang ditanyakan nilai dari X plus Y plus Z per X min Y plus Z. Nah, dari persamaan ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa di situ sebenarnya ada 3 persamaan yang nilainya semuanya sama. Sama-sama 2018 per 2019 nilainya. Nah, kalau kita pecahkan, berarti dari sini kita jabarkan ya, ada 2X min 3Y per 2Y plus Z, itu nilainya adalah 2018 per 2019. Ya kan? Nah, yang berikutnya berarti adalah X min Z per Y, itu nilainya juga sama, 2018 per 2019. Nah, yang ketiga pun sama, berarti ada 2Y per X. Nah, ini 2Y per X sama dengan 2018 per 2019. Kan begitu. Nah, sebenarnya pecahannya nilainya sama semua itu. Akan tetapi kalau kita harus menyamakan satu-satu, nanti ada perkalian silang misalnya, itu ada dikaliin silang, atau mungkin kalau kita dijumlahkan, itu nanti akan ada proses menyamakan penyebut pasti. Ketika menjumlahkan. Ketika menyamakan, misalnya ini kita ambil 2 nih, anggap aja bayangin aja teman-teman ambil ini, kawan 2. Nah, pasti ada proses mengalihkan silang toh. Dikalikan silang tuh. Nah, ada variabel yang nanti muncul X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, kayak gitu macam-macam. Nah, dari sini yang bisa kita mainkan adalah apa? Kita manipulasi nilainya di situ dengan cara mengalihkan hasil dari nilainya dengan suatu variabel tertentu, tidak merubah nilai, tapi hanya merubah bentuk. Jadi misalnya ini kita kalikan dengan P, ini kita kalikan dengan P, sama nilainya, tapi tidak merubah bentuk. Nah, sekarang yang bawah, ini kita kalikan Q, ini kita kalikan Q. Sama nilainya, tapi tidak merubah bentuk. Yang ini pun sama, kita munculkan variabel lain, misalnya R. Jadi R per R tuh, masuk di situ. Nah, dalam hal ini, artinya kita bisa sudah memisahkan antar pecahan tuh. Sehingga nilai dari 2018P dengan 2018Q dengan 2018R itu sudah berbeda. Tapi nilainya tetap sama, maksudnya tetap sama, artinya 2018P ya miliknya ini. 2018Q miliknya ini, begitupun untuk penyebutnya ya. Nah, seterusnya. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa untuk pembilangnya dulu, kita main-main di pembilangnya dulu nih. Untuk pembilangnya dulu, artinya ada 2X min 3Y dengan X min Z dengan 2Y, itu bisa kita tuliskan nilainya adalah masing-masing dia punya berapa? 2018P, 2018Q, dan 2018R. Nah, kita lihat pertanyaannya adalah X plus Y plus Z. Artinya kita bisa memanipulasi operasinya, di situ kita hubungkan ada 3, supaya biar nanti ketemu X, Y, Z-nya itu mempunyai koefisien masing-masing 1. Misal dari sini yang punya pasangan ini nih, 2X dengan X. Ada 2X dan X. Biar ketemunya 1X, maka ini tak kurang. Kita coba kurangkan. Sambil bayangkan, kita kurangkan X-nya ketemu 1. Z-nya nanti ketemunya jadi plus Z. Ya nggak? Min ketemu min. Plus Z punya 1 koefisiennya. Cocok. Berarti ini aman. Sekarang yang Y. Y-nya kita melihat di sini ada negatif 3. Di sini ada 2. Nah, sementara di sini misalnya kita mau milih yang ini. Berarti harus diapain? Kalau ditambah berarti nggak bisa. Karena nanti ketemunya tetap min 1. Oh, berarti kita arahkan untuk yang ini aja. Karena kalau kita kurangkan, ini ketemunya jadi 5. Negatif 5. Berarti kita pilih tambah aja, biar ketemunya min 1. Di sini ada min 1. Oh, berarti nanti yang ini ketemunya kita mainkan adalah yang untuk bawahnya. Berarti di sini operasinya ngikutin tuh, min sama plus. Min sama plusnya ngikutin ya. Ngikutin yang depan. Nah, dari sini kelihatan tadi. X-nya 1, Y-nya berarti tinggal min Y, min 1Y ya, karena di sini ada negatif 3 dengan 2. Sekarang Z-nya berarti ada plus Z. Nah, nilainya adalah 2018, ini bisa kita pecahkan tuh, bisa didistribusikan, atau bisa difaktorkan, ini ada P min Q plus R. Nah, dari situ. Pertama itu, sekarang kita main yang penyebutnya. Penyebutnya sama, kita lihat di situ ada 2Y plus Z, kita kurung, dengan Y untuk persamaan yang kedua,
dan X untuk persamaan ketiga nilainya adalah 2019P dikurangi 2, nah ini belum ada 2019Q dan 2019R. Nah, sekarang kita lihat nih, oke mungkin kita kasih warna lain ya, biar kelihatan. Artinya kalau kita mau memainkan Y, biar ketemu 1, ini ada 2Y, ini ada Y nih. Kita kurangkan aja, biar ketemunya nanti jadi Y. Nah, X-nya kan butuh 1 nih. Ya kan? Biar ketemunya 1Y. Nah, ini butuh 1 nih, kita tambah aja. Dan kita tambah, jadi 1X kan gitu. Operasinya ngikutin, berarti ini min, ini plus. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti kalau gitu kita lihat X-nya 1 ya, 1X tak tulis X. Sekarang yang Y, 2Y dikurangi Y. Berarti ketemunya positif 1Y. Tinggal Z, Z-nya adalah plus Z. Nah, nilainya. Sekarang yang di sini, 2019, kita lepaskan kurungnya, berarti ada P, ngikutin operasinya min Q plus R. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada X plus Y, Z, ada X min Y, Z, nilainya ini dan itu. Nah, kita sekarang ke pertanyaan. Langsung aja ya, di situ ada X plus Y plus Z siapa? Ini 2019 dikalikan dengan P min Q ditambah R. X min Y min Z-nya mana? Ini nih. Nah, ini. Nilainya adalah 2018 P min Q plus R. Ada pecahan, bentuknya perkalian ke atas bawah. Ini bisa kita sederhanakan. Sama toh? Nah, ini bisa hore-hore aja. Sama, berarti ketemu 2019 per 2018. Ada di jawaban E. Itu kawan-kawan. Terima kasih. Oke kawan-kawan, soal sistem persamaan berikutnya di sini ada syarat untuk nilai X lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Berarti dua-duanya harus positif. Di mana persamaan-persamaannya adalah 3 kalikan X kuadrat min 1 dikurangi 2 yang dikalikan dengan Y plus 1 sama dengan min 1. Di persamaan kedua ada min 2 yang dikalikan dengan X min 1 plus 3 dikalikan Y plus 1 sama dengan 13. Nah, kalau kita lihat di sini, yang bisa kita kalau harus mengeliminasi atau mensubstitusi ya, di situ kan ada nilai X, karena variabelnya ada 3 tuh, X kuadrat, X sama Y. Nah, artinya ada yang sama, X plus, Y plus 1, Y plus 1. Ini variabelnya dan koefisiennya adalah min 2 dan 3. Kita hilangkan itu aja, kita eliminasi. Berarti ini kita kalikan 3, ini dikali 2, gitu aja. Biar bisa eliminasi untuk persamaan yang ada Y plus 1-nya. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 9 dikalikan X kuadrat min 1 dikurangi 6 dikalikan Y plus 1 nilainya adalah negatif 3. Semuanya kalikan 3. Nah, sekarang yang bawah berarti ada kaliin 2 semua. Berarti ada negatif 6 X min 1 ditambah 6 kali Y plus 1 13 kali 2 berarti ada 26. Nah, sip. Sekarang biar dia menjadi 0, kita eliminasi yang ini. Nah, yang ini biar jadi 0 nih. Nah, berarti kita operasinya adalah ditambahkan. Jadi 0. Berarti sekarang kita punya ada 9x kuadrat min 1. Min ini tetap nggak bisa diutak-atik ya, karena variabelnya berbeda itu. Berarti ada negatif 6 dikalikan x min 1 sama dengan kita tambah berarti adalah 23. Dapat dari situ 23. Nah, oke, mana? Oh, ini salah. Ini harusnya kita ganti dulu. Ini kali 2 berarti ketemunya adalah negatif 4. Mumpung belum jauh ya, untung konangan ini. Nah, ketahuan ini. Negatif 4, nggak apa-apa. Berarti di situ dapat tuh. Oke, aman ya, karena ini ada 2 dikali 2. Nah, kok ketemunya 6. Nah, sip. Sekarang kita lanjutkan. Berarti dari sini bisa kita jabarkan tuh. 9x kuadrat min 9. Yang di sini ada 4, negatif 4x ditambah 4. Negatif 23 kita pindahkan ke kiri ya. Jadi negatif 23 sama dengan 0. Dari sini kita punya 9x kuadrat dikurangi 4x. Kalau kita mainkan ini ada berapa nih? Min 5 berarti sama min 23 berarti ada negatif 28 sama dengan 0. Oke, aman ya? Sip. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa kita faktorkan nggak? Bisa. Kita mainkan bentuk pemfaktoran. Ada 9x. Nah, ini yang menarik adalah di sini. Nah, teman-teman mungkin bisa pasangannya macam-macam ya. 9 itu bisa 3 kali 3, bisa 9 kali 1 gitu, bisa macam-macam tuh. Nah, yang jumlahnya 48 itu berapa? 28 gitu. Nah, mungkin cara praktisnya bisa langsung teman-teman lihat di sini, mainkan aja. Berarti ada 9x kalikan x misalnya. Yang perkalian 28 ini misalnya 14 kali 2. 14 kenapa 14 kali 2? Kita coba, karena 2 ini ketika ketemu 9 kan jadi 18.
18 kurangi 14 ketemunya 4. Nah, main gitu aja. Karena ada teman-teman sambil bayangin aja ya. Ini ketemu sana 18 nih. Ini ketemu ini jadi 14. 18 dengan 14 bisa ketemu negatif 4. Berarti tandanya adalah yang mana plus, yang mana min kan gitu ya. Berarti kalau ini kita mainkan plus, ini min. Karena min 4 nanti jadinya. Oke, sama dengan 0. Nah, dari situ udah dapat tuh. Artinya nilai X sama dengan negatif 14 per 9 atau X sama dengan 2. Jelas di sini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Diminta X-nya lebih dari 0. Berarti kita dapat nilai X sama dengan 2. Kita dapat nilai X sama dengan 2. Nah, dari sini berarti kita bisa mencari nilai Y. Kita bisa ambil salah satu persamaan. Misalkan persamaan 1 boleh, persamaan kedua juga nggak masalah. Kita ambil persamaan kedua misalnya dalam hal ini. Kita ambil persamaan kedua, ini tak garis, red. Nah, kita ambil persamaan kedua, di situ adalah negatif 2 dikalikan X min 2 ya. X-nya kita ambil 2 min 1, ditambah 3 kali Y plus 1 sama dengan 13. Berarti dari sini ketemunya adalah berapa? 1 kali min 2, min 2, min 2 pindah ke sana, berarti jadi plus 2, ketemunya 15 ya. Nilainya 3Y plus 3. Artinya nilai Y sama dengan berapa? 15 min 3 dibagi 3. Dapat nilainya berapa? 12 bagi 3 ketemunya 4. Dapat nilai Y sama dengan 4 tuh. Sehingga langsung bisa kita ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? X kuadrat plus Y. X kuadrat berarti ada berapa? 2 dikuadratkan ditambah 4. Dapat 4 tambah 4, 8. Oke, ketemu jawabannya ada di pilihan jawaban C. Gitu teman-teman, terima kasih.